saya Nadindra Adelia Fayaza, NIM 2408206, kelas A. Definisi pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional. Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dasar sistem pendidikan nasional adalah pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah fungsi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya, terdapat prinsip penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dan yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 UU RI nomor 20 tahun 2003. Selanjutnya terdapat hak dan kewajiban warga negara, orang tua, dan pemerintah, di mana pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya pada pasal 31 ayat 2 tentang kewajiban warga negara berisi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya terdapat hak dan kewajiban orang tua, di mana orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Yang kedua, orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Hal tersebut tercantum pada pasal 7 UU RI nomor 20 tahun 2003. Selanjutnya, peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat 4 UU RI nomor 20 tahun 2003. Selanjutnya terdapat kewajiban peserta didik, tercantum dalam Pasal 12 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap peserta didik berkewajiban. Yang pertama, menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Dan yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nama saya Irfan Syahputra dengan NIM 2403505 dari kelas A. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang
bahasa pengantar pasal 33 UU RI No 20 tahun 2003. Yang pertama itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Yang kedua, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal mendidik apabila diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Lalu, yang ketiga adalah bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidik tertentu untuk mendukung kemampuan bahasa asing peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wajib belajar pasal 34 UU RI tahun 2003 menyatakan setiap warga negara yang berusia 9 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Yang ketiga, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lalu yang keempat, ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, wijaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun yang dimaksud tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pada pasal 1 ayat 6 dan 7 UU RI nomor 20 tahun 2003. Dalam UU RI No 20 tahun 2003 terdapat 6 pasal yang mengatur tentang pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44. Nama saya Rifki Hidayat Permana dengan NIM 2407717. Selanjutnya adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 sampai dengan Pasal 49, Pasal 46 ayat 1, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat ketiga, ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 47, sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dan ayat kedua, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber dana yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ayat ketiga, ketentuan mengenai sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, pada pasal 48 ayat 1, pengelolaan dana pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dan yang kedua adalah ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama. Dan yang ketiga diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah pasal 49 ayat 1, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidik dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ayat kedua, gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan yang ketiga, dana pendidik dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, dana pendidikan dari pemerintah kepada pemerintah daerah
diberikan dalam bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pengalokasikan dana pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.